Saya Dr. Christian SEMSI, program studi S3 Ilmu Sosial, bidang kajian utama administrasi publik dengan judul disertasi implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas di Kabupaten Sigi. Adapun menjadi harapan saya dengan tulisan saya ini adalah bagaimana proses administrasi publik, terlebih proses pelatihan kepemimpinan pengawas di Kabupaten Sigi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 16 Juni tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovedus Christian dengan stambuk B103200006 program studi ilmu sosial program doktor dengan judul implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas di Kabupaten Sigi dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tim penguji. Selanjutnya Promovedus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, selaku Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat seluruh Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Risma Niswati SS MSI KPOA selaku penguji eksternal. Selamat datang Ibu. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI MH selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Herman MSI selaku sekretaris. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Alamansari MSI Ibu Asian Engineering selaku promotor. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Khairah Ahsan MSI selaku co-promotor. Yang saya hormati Bapak Dr. Hasbullah MSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Ani Susanti MSI selaku penguji. Yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, tamu undangan yang sempat hadir mengikuti ujian promosi pada hari ini. Dan tentu saja yang berbahagia, Saudara Promovedus Christian yang hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat maghfirah, terutama kesehatan bagi kita semua, sehingga ujian terbuka pada hari ini bisa terselenggara dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujian promosi doktor atas nama Christian program studi ilmu sosial konsentrasi administrasi publik yang mengangkat tema implementasi pelatihan kepemimpinan pengawas di Kabupaten Sigi yang dibimbing oleh promotor Profesor Dr. Insinyur Alamansari MSI Ibu Asian Engineering dan didampingi oleh co-promotor Dr. Siti Khairah Ahsan MSI. Secara resmi kami nyatakan dibuka dan insya Allah berjalan dengan baik.
Selanjutnya, saya persilahkan kepada promotor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari MSI, Ibu Asian Engineer, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Promopendus. Saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat pada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan saya untuk membacakan atau menyampaikan pertanggungjawaban akademik dari Promopendus Christian yang pada sore hari ini akan mempertahankan disertasinya. Pimpinan sidang dan tim penyangga, tim penguji yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Christian yang terdiri atas saya sendiri, Profesor Dr. Alam Ansari, dan Ibu Dr. Siti Khairia Aksan MSI sebagai co-promotor. Kami berdua menyampaikan ucapan terima kasih dan izin kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Promopendus bahwa sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara telah buat. Kami sudah cukup waktu yang lama berkesempatan untuk membimbing saudara menyelesaikan disertasi ini. Sejak seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup hingga sekarang ini pada detik-detik terakhir pada sidang promosi doktor. Kami berdua berharap agar saudara Promopendus dapat mempresentasikan disertasinya dengan baik kepada sidang ujian yang terhormat ini, juga kepada hadirin para tamu undangan pada kesempatan ini juga akan menyimak dan mencermati hasil-hasil riset saudara Promopendus yang telah dilakukan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara sebagai Promopendus, dan kami juga sebagai tim promotor dan juga co-promotor. Kami juga berharap kepada saudara agar kiranya dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, Promopendus lahir di Palu pada tanggal 3 September 1987. Orang tua bernama Ali Sutanto dan Ibu Jurinam serta istri Artasnim SPD. Dan Promopendus telah dikaruniai satu orang anak bernama Salsabila Nadifah Amalia. Jenjang pendidikan SD Impres 1999 di Palolo, Kabupaten Sigi, SMP Negeri 4 Palu tahun 2002 juga di Palu,
dan SMA Negeri 3 Palu tahun 2005. Jenjang sarjana diselesaikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, jurusan Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan. Dan kemudian itu selesai tahun 2009, dan selanjutnya magister diselesaikan pada program pasca sarjana Universitas Tadulako, Magister Pembangunan Wilayah tahun 2012. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan ke jenjang program doktor ilmu sosial bidang kajian utama administrasi publik pada program pasca sarjana Universitas Tadulako. Selanjutnya Prof. Fendus tercatat sebagai saat ini Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kami serahkan Saudara Prof. Fendus kepada sidang terbuka yang mulia ini berkenaan dengan promosi doktor pada sore hari ini. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik bagi Prof. Fendus serta kelayakan Prof. Fendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, atas permintaan Saudara Prof. Fendus, Saudara Christian, hari ini akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian implementasi pelatihan kepemimpinan pengawas di Kabupaten Sigi. Untuk itu saya persilakan kepada Sekretaris Bapak Dr. Ahmad Irwan MSI untuk membacakan surat keputusan Direktur Pascasarjana yang berkaitan dengan keabsahan ujian promosi doktor. Terima kasih, Prof. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 1928.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama Christian, Stambuk B103-20006, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas di Kabupaten Sigi. Panitia pelaksana yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Asmini MP, Ketua, dan terpelajar Dr. Ahmad Herman MSI, Sekretaris. Yang terpelajar Dr. Rismani Swati SS MSI, UPOA, penguji eksternal. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Muhammad Khairin MSI MH, penguji internal. Yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Alaman Sadi MSI AIPU Eseng Engineer sebagai promotor penguji. Yang terpelajar Dr. Siti Khaira Hasan MSI co-promotor penguji. Yang terpelajar Dr. Hasbullah MSI penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline berdasarkan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 30 Mei 2023. Direktur Dr. Insinyur Adam Malik MSc AIPU S Engineer. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr.
Asro. Terima kasih Bapak Sekretaris. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Forkopimdos untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya maksimal selama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, izinkan saya untuk memaparkan ringkasan dari hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Kabupaten Sigi, di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Haji Alamansari dan Ibu Siti Haryasa. Reformasi birokrasi di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dan hambatan yang berkontribusi pada buruknya pelayanan publik. Misalnya, sebagai oknum aparatur yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama atau pola kerja lama, seringkali enggan atau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Selain itu, kebijakan yang ada tidak konsisten dari pemerintah dan dalam pengimplementasiannya terhadap reformasi birokrasi juga menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Praktek-praktek seperti penyalahgunaan kekuasaan dan penempatan pegawai berdasarkan hubungan personal atau politik menghambat kemajuan reformasi birokrasi yang berdampak pada negatifnya pelayanan publik. Kemudian, birokrasi yang rumit, berbelit-belit, dan berlebihan dalam prosedur administrasi menjadi kendala dalam reformasi birokrasi serta memperlambat proses pengambilan keputusan. Kemudian, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi menyebabkan tumpang tindih antara kebijakan dan program yang dilaksanakan. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, contohnya kualifikasi, pelatihan, dan kompetensi aparatur menjadi kendala dalam reformasi birokrasi. Banyak aparatur yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tuntutan pekerjaan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Pekerjaan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Meskipun reformasi birokrasi Indonesia menghadapi tantangan ini, penting untuk dicatat bahwa beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi permasalahan atau problem ini. Pemerintah terus berupaya memperkuat reformasi birokrasi dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi birokrasi. Langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur guna mendukung reformasi birokrasi melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan kepemimpinan pengawas yang menjadi fokus daripada penelitian ini. Langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah salah satunya guna mendukung reformasi birokrasi yang mana dalam implementasinya dilihat dari perspektif Van Meter dan Van Horn masih belum maksimal. Di antaranya yang pertama adalah terkait pola rekrutmen peserta yang belum dilaksanakan melalui proses atau mekanisme seleksi. Kemudian yang kedua, pelatihan kepemimpinan pengawas, sekarang PKP, sebelumnya bernama Diklat Kepemimpinan Tingkat 4, masih terdapat perspektif negatif bahwa diklat ini tidak berdampak apa-apa kepada pola pengembangan karir karena tidak menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk menduduki satu jabatan. Misalnya untuk jabatan eselon 3. Berbeda halnya dengan pelatihan kepemimpinan administrator atau PIM 3. Ini menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk menduduki jabatan. Misal jabatan pimpinan tinggi pratama. Untuk syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah STTPL PK, sedangkan PKP tidak menjadi persyaratan mutlak untuk menduduki jabatan administrator atau level eselon 3. Kemudian yang terakhir adalah keberpihakan anggaran. Yang kami dapati di lapangan bahwa masih belum adanya keberpihakan anggaran terhadap pelatihan kepemimpinan ini yang sudah diimplementasikan oleh lembaga administrasi negara. Kemudian tujuan daripada penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sigi ditinjau berdasarkan perspektif model Van Meter dan Van Horn. Yang kedua adalah untuk mengetahui kinerja pejabat pengawas di Kabupaten Sigi. Adapun yang menjadi dasar daripada
bagan alur daripada penelitian ini. Yang pertama adalah kebijakan Permenpan RB RI nomor 38/2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Kemudian dituangkan ke dalam program, dijabarkan ke dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2019 tentang pelatihan kepimpinan pengawas, dan PKBKN 13/2011 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan. Yang mana turunan daripada perkalaan ini adalah sebuah kegiatan, yaitu pelatihan kepimpinan pengawas, yang harapannya adalah dari pelatihan kepimpinan pengawas ini dapat meningkatkan kompetensi pejabat pengawas yang ada. Dilihat berdasarkan perspektif Van Meter dan Van Horn dari 6 aspek dimensi yang ada di dalam Van Meter. Yang pertama adalah standar sasaran kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga komunikasi, keempat karakteristik agen pelaksana, kelima kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan yang terakhir adalah disposisi implementer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif dipilih karena dianggap mampu memfasilitasi peneliti untuk mengelaborasi fenomena di lapangan secara mendalam berdasarkan teori yang digunakan, sehingga dapat dieksplanasi secara menyeluruh dan mendalam keseluruhan fenomena yang terkait dengan pelatihan kepemimpinan pengawas. Kemudian penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selama kurang lebih 6 bulan, dimulai pada bulan Juli dan sampai dengan Desember tahun 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ditetapkan berdasarkan metode purpose sampling meliputi Bupati Sigi, Kepala BKPSDM, Camat Sigi Biromaru, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian yang pertama, dimensi standar dan sasaran. Bupati selaku implementer utama dalam kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas memahami standar dan kebijakan PKP. Kemudian yang kedua, kebijakan PKP mendapat respon positif dari aparatur sipil negara, terutama berkaitan dengan peningkatan dan pembinaan kompetensi. Yang ketiga, implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas efektif karena mampu melahirkan rekomendasi berupa solusi terhadap kelemahan para pejabat pengawas. Yang terakhir adalah tindak lanjut terhadap hasil tersebut merupakan mekanisme kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas yang berdampak pada peningkatan mutu kepegawaian. Kemudian dimensi sumber daya. Hasil yang pertama didapatkan secara kuantitas ketersediaan sumber daya pelaksana yang mendukung kelancaran mekanisme dan proses administrasi implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas dinilai sudah cukup memadai, baik berupa komunikasi, koordinasi, konsultasi, maupun aktivitas administrasi dikerjakan secara bersama-sama oleh pejabat dan staf sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, dukungan sumber daya keuangan untuk implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas ini perlu dengan anggaran yang khusus. Anggaran tidak lagi bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang disiapkan, akan tetapi di sini diperlukan peran TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, yang kemudian dikelola secara profesional oleh BKPSDM. Selanjutnya adalah dimensi komunikasi. Pihak yang dimungkinkan terlibat dalam implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas ini di tingkat daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang kedua, komunikasi antar organisasi, antar lembaga ini sudah cukup baik, konsisten dilaksanakan di awal kebijakan implementasi. Mekanisme komunikasi merupakan yang bertindak sebagai penyampaian informasi berstatus berasal dari anggota tim pengurus organisasi sesuai dengan jenjangnya. Kemudian dimensi karakteristik. BKPSDM bukan saja agen yang merumuskan standar dan tujuan kebijakan, melainkan sekaligus sebagai implementer utama selain Bupati. Yang kedua, BKPSDM merupakan agen teknis yang mendesain kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas berdasarkan perlantan. Kemudian BKPSDM melibatkan stakeholder
tersebut dengan karakter-karakter yang berbeda-beda, bertujuan untuk mengusulkan diklat-diklat apa saja yang dibutuhkan setiap organisasi perangkat daerah. Dan yang terakhir adalah pada tataran praktis, tidak ditemukan adanya kendala yang signifikan terkait dengan koordinasi antar agen pelaksana. Kemudian dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi lingkungan sosial di Kabupaten Sigi secara umum sudah mendukung, namun dari tiga aspek ini yang menjadi titik fokus adalah kondisi geopolitik. Kondisi geopolitik ini sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas berdasarkan hasil penelitian ini, dikarenakan yang akan mengikuti pelatihan ini adalah pejabat yang telah menduduki jabatan. Keputusan untuk menduduki jabatan sebahagian besar dipengaruhi oleh faktor politis. Dimensi disposisi implementator. Seluruh agen pelaksana kebijakan menyambut positif keberadaan PKB ini, pelatihan kepemimpinan pengawas ini, untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara, terlebih khusus pejabat eselon 4 setingkat kepala seksi. Seluruh agen pelaksana kebijakan menunjukkan secara nyata sikap afirmatif atau menerima terhadap pelatihan kepemimpinan pengawas ini, agar kebijakan ini tetap dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur di dalam regulasinya. Kinerja pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sigi, yang pertama, hasilnya adalah Bupati Sigi secara normatif memberikan indikasi adanya pengakuan informan mengenai peningkatan kinerja sebagai proses implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas ini yang dilaksanakan berdasarkan terbitnya kebijakan ini. Kemudian yang kedua, pejabat pengawas maupun mencari solusi dan memberikan pencerahan kepada pelaksana terhadap permasalahan yang ditemui di lapangan, serta mampu membangun kompetensi yang terbaik untuk para garda pelaksana yang merupakan garda terdepan. Dan yang ketiga, bimbingan para pejabat pengawas kepada para pelaksana menjadi sangat vital, sehingga mampu menjadi translator dari kebijakan umum pimpinan menjadi kebijakan operasional. Kemudian kebaruan atau novelty di dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh FAMeter dapat dijadikan alat ukur dalam mengevaluasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas. Masing-masing dimensi model tersebut, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan yang terdapat 6 dimensi ini menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas. Kemudian, kontribusi dimensi kepemimpinan memperkuat model implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas. Faktor kepemimpinan merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Kepemimpinan muncul dari mereka yang memiliki motivasi untuk melayani. Kesimpulan daripada penelitian ini yang pertama adalah ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas ini mampu mengimplementasikan secara konsisten dan sistematis sehingga bila meningkatkan kompetensi. Yang kedua, sumber daya manusia umumnya telah terpenuhi, namun sumber daya pendanaan belum dapat memenuhi secara maksimal. Yang ketiga, melibatkan beberapa perangkat daerah dalam implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas ini bentuk komunikasi bersifat formal. Yang keempat, merupakan agen tertinggi, BKPSDM merupakan agen tertinggi di dalam implementasi kebijakan. Yang kelima, kondisi lingkungan sosial memberikan pengaruh dalam implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang keenam, disposisi implementer atau sikap Bupati adalah menerima kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas. Saran yang pertama, bagi lembaga administrasi negara selaku institusi vertikal hendaknya berinisiatif memperjuangkan regulasi terkait syarat utama untuk menduduki jabatan eselon 3, yaitu telah memiliki surat tanda tamat pendidikan pelatihan pengawas. Yang kedua, mengalokasikan anggaran khusus untuk implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, perlunya penelitian lanjutan dengan menggunakan metodologi penelitian yang berbeda untuk menghitung kontribusi dimensi kepemimpinan dalam model implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan kepada yang terhormat
Ibu Dr. Risma Niswati SSMSI KPUA selaku penguji S3. Baik, saya diberi waktu yang agak panjang dan saya kira ini hal yang luar biasa ya, menemukan seorang birokrat yang meneliti tentang implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas di Kabupaten Sigi. Baik, Promovendus, di dalam disertasi ini saya menemukan bahwa novelty yang Promovendus tawarkan adalah dimensi kepemimpinan dengan mengawinkan antara pandangan dari Larry Spears yang menyebut tentang listening, empathy, healing, awareness, persuasion, kemudian conceptualization, foresight, stewardship, commitment to the crowd of people, dan building community. Gagasan yang menarik kemudian dimasukkan, diselipkan ke dalam konsep implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Tentu saja sebagai sebuah novelty perlu Promovendus memposisikan bahwa novelty ini kira-kira memberi kontribusi seperti apa dalam teori administrasi, dan ini posisinya pada level teori seperti apa. Silakan, Prof. Terima kasih Pelajar Dr. Risma Niswati. Terkait temuan di dalam novelty ya, memberikan kontribusi terhadap perkembangan administrasi publik. Menurut saya, menurut hasil penelitian ini dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kepemimpinan dan kemudian yang kedua adalah sisi kebijakan publik. Dari sisi kepemimpinannya, disertasi ini menyoroti mengenai pelatihan kepemimpinan pengawas yang menunjukkan lokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dalam konteks administrasi publik. Kepemimpinan yang efektif dan berkualitas sangat penting di dalam mencapai suatu tujuan strategis dan keberhasilan administrasi publik. Disertasi ini juga melihat strategi dan metode pelatihan yang digunakan yang dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan pengawas di dalam administrasi publik, yang harapannya nanti meningkatkan pelayanan publik. Kemudian yang terkait yang kedua, terkait kebijakan publik, merupakan inti dari administrasi publik. Kebijakan yang memainkan peran penting dalam merumuskan arah dan tujuan strategis suatu organisasi. Melalui disertasi ini dapat dikaji bagaimana kebijakan publik yang efektif dapat mempengaruhi pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas ini dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas kinerja pejabat pengawas, sehingga dapat disimpulkan bahwa disertasi ini berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan administrasi publik dengan fokus pada aspek kepemimpinan dan kebijakan publik. Jawaban yang cukup lengkap dan menarik. Selanjutnya, Promovendus, jika kemudian novelty itu benar berkontribusi terhadap teori kebijakan, kepemimpinan, dan organisasi, saya ingin melihat seperti apa kemudian pada aspek filosofik, karena kita tidak bisa menyebut bahwa kontribusi penelitian kita ini memberi sumbangsi ketika kita tidak melihat pada akar filosofiknya. Nah, bagaimana kemudian penelitian hasil disertasi dari Promovendus ini bisa memenuhi aspek filosofik itu? Mudah-mudahan Promovendus masih ingat nih tentang aspek filosofik. Terkait aspek filosofis, mudah-mudahan saya tidak keliru di dalam filsafat ilmu. Yang pertama terkait epistemologinya. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan kepemimpinan pengawas yang merupakan kebijakan yang bersifat top down, artinya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan tidak hanya dilaksanakan pada tataran kementerian lembaga saja, tetapi di breakdown sampai ke level provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, sejalan dengan hal ini, teori yang dikemukakan oleh Van Meter adalah teori implementasi kebijakan
yang bersifat top down approach. Jadi karena kebijakan ini adalah kebijakan top down, makanya di dalam penelitian ini saya menggunakan model implementasi, model parameter untuk membedah penelitian ini yang bersifat model top down. Kemudian dari aspek ontologi, penelitian ini mengkaji sesuatu yang telah ada, yaitu tertuang di dalam perkalaan nomor 15 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Dan yang terakhir adalah terkait aspek aksiologinya. Penelitian ini diharapkan mendapat penguatan model implementasi kebijakan sehingga muaranya nanti membawa manfaat terhadap perkembangan administrasi publik, terlebih pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sigi. Demikian Ibu. Terima kasih ya. Tadi Prof. Fendus menyebut tentang breakdown, bahwa kebijakan pelatihan kepemimpinan itu sifatnya breakdown. Dia top diatur secara nasional dan kemudian sampai ke tingkat daerah itu diterapkan ya. Jadi dia top down. Saya yakin bahwa ketika menulis disertasi ini, Prof. Fendus membaca dan sangat mengenal tentang 6 dimensi dari Van Meter dan Van Hort tentang policy standard, resources, kemudian enforcement, communication, characteristic of implementing agencies, dan political condition. Dari 6 dimensi ini, kalau kita bicara tentang kondisi di Indonesia, maka sangat mungkin policy standard, resources, dan political condition itu akan berubah gitu, tergantung pada pemimpinnya, tergantung pada leadership, sebagaimana Prof. Fendus menyebut tentang aspek leadership. Nah, kira-kira bagaimana potensinya kemudian novelty dari disertasi ini jika dikaitkan dengan kebijakan yang Pak Prof. Fendus sebut tadi bahwa dia top down, berarti ini akan sangat mungkin apa yang dilakukan dalam pelatihan kepemimpinan saat ini mungkin akan berubah. 2024 sebentar lagi, dan itu berarti kondisi kepemimpinan kita akan berubah. Lalu bagaimana kaitannya dengan tadi itu, policy standard, resources, dan political condition? Sampai dengan saat ini, penelitian yang spesifik terkait implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan pengawas yang berfokus di Kabupaten Sigi sampai dengan detik ini belum ada penelitian, saya menemukan penelitian yang mengkaji tentang hal ini. Kemudian dari hasil temuan awal yang didapatkan bahwa masih terdapat terkait tadi kondisi geopolitik yang ada, karena memang faktor geopolitik ini sangat mempengaruhi terkait juga kepada pelatihan ini. Kenapa? Karena yang menjadi peserta di dalam pelatihan ini adalah pejabat yang notabene dipilih oleh pejabat politik. Jadi perubahan kondisi politik otomatis akan merubah juga kondisi. Makanya tadi di dalam hasil temuan awal penelitian ini, politik itu juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena politik menentukan siapa yang akan mengikuti pelatihan ini. Kemudian dari sini juga termasuk political anggaran, juga termasuk sangat besar. Political anggaran juga sangat berpengaruh di dalam. Jadi di dalam temuan awal penelitian memang anggaran itu di-plotting berdasarkan request by request. Biasanya by request. Saya menyampaikan di lingkup akademik secara terbuka. Karena saya seorang birokrat, tidak mungkin saya terlalu membuka ini terlalu luas di kalangan birokrat, karena ini akan berpengaruh terutama kepada karir saya. Jadi kondisi geopolitik ini sangat besar pengaruhnya. Jadi yang didapatkan adalah semuanya sebahagian besar itu by request, termasuk peserta yang akan mengikuti pelatihan itu dalam tanda kutip itu by request, termasuk political anggarannya juga by request. Kemudian dimensi kepemimpinan memperkuat dimensi yang ada ini bersifat generik. Jadi bisa diterapkan di lokus atau organisasi perangkat daerah ataupun di pemerintah daerahnya, karena kebijakan ini bersifat top down. Jadi hasil
temuan yang didapatkan dari penelitian ini juga dapat diterapkan di daerah atau daerah-daerah lain yang juga menerapkan implementasi yang sama karena kebijakan ini bersifat top down. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Haider MSI MH selaku penguji internal. Terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Sidang, seluruh tim penguji, terkhusus penguji eksternal luar biasa. Romo Vendus, tidak haus? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama stressing di bahasa, saya tidak akan mungkin buka ini karena terkait karir saya. Ini memang kalau Bapak buka di sini karir Bapak seperti apa begitu. Jadi begini, Saudara Promobendus, saya yakin apapun hasil riset, namanya hasil riset, tidak akan mempengaruhi apapun. Karena memang apalagi di ruang ilmiah seperti ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika memang itu yang disampaikan sesuai dengan hasil riset. Yang pasti bahwa disertasi saudara bukan by request, kan? Nah, itu yang penting. Ya, terkait dengan ini implementasi kebijakan pelatihan kepemimpinan. Sudah pernah ikut pelatihan kepemimpinan, Romo Vendus? Alhamdulillah tingkat 4 sudah selesai, sekarang sementara berjalan tingkat 3. Oh, luar biasa. Ini by request pelatihannya? Alhamdulillah hadiah, Pak. Oh, hadiah. Teori apa yang Bapak gunakan, Romo Vendus gunakan? Di dalam penelitian ini saya model implementasi Van Meter dan Van Hoort. Why? Kenapa? Karena menurut saya model implementasi Van Meter ini dibanding semisal menggunakan model implementasi George Edward Tree. George Edward Tree hanya melihat 4: komunikasi, kemudian sumber dayanya, sikap, dan struktur birokrasi. Tetapi di model Van Meter melihat dari 6 dimensi. Selain 4 dimensi dari Edward Tree, juga ketambahan standar sasaran, kemudian kondisi sosial, ekonomi, politik juga masuk di dalamnya, termasuk karakteristik agen perubahannya. Cerita yang paling menarik dari seluruh riset saudara. Jadi tadi kan saudara mengatakan penelitian ini dilakukan 6 bulan. Bagi saya sebenarnya lebih dari 6 bulan. Selagi mulai dari proses saudara praobservasi itu sudah bagian dari penelitian. Tapi yang menjadi kunci adalah apa cerita yang paling menarik dari seluruh proses disertasi saudara, yang menurut saudara bisa saudara bagi dengan kita semua, paling tidak mungkin menjadi inspirasi. Terima kasih, Prof. Yang pertama, sebagai birokrat jelas tantangannya adalah waktu. Saya menjalani perkuliahan ini dengan status izin belajar, bukan sebagai mahasiswa tugas belajar. Jadi saya harus membagi waktu antara pekerjaan saya di kantor dan tugas saya juga sebagai seorang mahasiswa. Jadi tugas ini sebenarnya tidak berat. Jika saya di kantor, saya pasti sudah melupakan tugas kuliah. Satu yang saya gunakan, Prof. Jadi kalau saya sudah ke kampus 1 hari, seminggu saya akan ke kampus, Prof. Jadi pekerjaan di kantor saya akan tinggalkan dulu untuk sementara. Karena kalau saya ke kantor pasti akan tertinggal lagi perkuliahan saya, dan status saya sebagai mahasiswa juga pasti akan tertinggal. Mungkin itu, Prof. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Hasbullah Henry. Baik, saya akan menyampaikan 2 pertanyaan kepada saudara Prof. Vendus. Suatu disiplin pertama harus dijaga publik. Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa paling tidak ada yang perlu diperjelas, yaitu berkaitan dengan konseptual normatif dan dengan kaitannya dengan
relevansinya dengan hasil penelitian saudara berdasarkan konseptual ini. Anda menggunakan biometrik dan telepon. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya melihat di biodata saudara sudah kepala bidang itu, dan intinya bahwa tidak lama lagi insya Allah seperti apa yang dibuatkan tadi Pak Pedro, dan mungkin selangkah lagi saudara menjadi pimpinannya di instansi saudara. Pertanyaan saya mengandai-andai, seandainya saudara pada posisi sekarang ini adalah mengambil kebijakan atau kepala dinas, rekomendasi apa yang Anda akan sampaikan sebagai alternatif pemecahan masalah dalam berkaitan dengan perhatian pengawas? Saya kira itu adalah Pak dengan saya. Saya langsung saja terkait filosofis penting atau urgensinya disertasi ini, pelatihan kepemimpinan pengawas ini dilaksanakan adalah karena pelatihan ini memiliki dampak positif yang signifikan kepada individu dan atau organisasi, yang mana muaranya adalah pengembangan kompetensi pejabat eselon 4 atau setingkat kepala seksi. Pelatihan ini sangat penting selain peningkatan kompetensi, merupakan bekal juga sebab untuk pejabat eselon 4 guna menduduki jabatan level selanjutnya atau level yang ketiga. Kemudian terkait peraturan perundang-undangan yang mendasari pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Kemudian konsep teoretik, yaitu ya saya gunakan model Van Meter. Yang pertama, dimensi standar sasarannya seperti yang tadi saya paparkan adalah ASN atau PNS yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas diharapkan dapat mengimplementasikan pelatihan kepemimpinan ini sesuai dengan ketentuan yang mana nanti muaranya adalah tidak lain tidak bukan adalah peningkatan kompetensi dari pejabat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dimensi sumber daya. Nah, dari sumber daya ini terkait satu sumber daya yang menjadi permasalahan, yaitu masalah sumber daya pendanaan. Terkait aspek dimensi komunikasi, dimensi karakteristik, kondisi lingkungan sosial, ekonomi di luar politik itu tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah tadi adalah dimensi geopolitik yang ada di daerah, terlebih di pemerintah daerah silih bergantinya peraturan, dan sebentar lagi 2024 itu akan dilaksanakan pilpres, pilkada secara serentak, dan kemungkinan sebagai seorang birokrat kita bisa menebak 2025 akan ada kebijakan baru, biasanya seperti itu. Dan terakhir adalah disposisi implementer atau sikap bupati. Pada kondisi ini sikap bupati adalah menerima implementasi ini dan menerima pelatihan kepemimpinan pengawas ini, tetapi intensitasnya yang berbeda. Di dalam intensitas yang berbeda sesuai dengan keadaan kompetensi ASN-nya. Kemudian terkait dengan challenge yang diberikan oleh penguji, kebijakan apa yang akan saya ambil jika saya menduduki satu jabatan strategis terkait pengambilan keputusan ini? Jelas yang pertama adalah kebijakan yang akan saya ambil adalah menerapkan regulasi bagi satu jabatan terkait jabatan eselon 3 yang akan menduduki jabatan eselon 3 menjadi persyaratan mutlak memiliki sertifikat pendidikan pelatihan pengawas. Sama halnya seperti seorang JPT jabatan pimpinan tinggi Pratama akan menduduki jabatan eselon 2. Di dalam persyaratan administrasi diwajibkan untuk memiliki STTPL di Klapim 3.
dulu sebelum diterapkan sistem merit system untuk menduduki jabatan eselon 2, tanpa BIM 3 pun seorang pejabat eselon 3 dapat menduduki jabatan eselon 2, tetapi dengan berubahnya regulasi merit system sehingga aturan STTPL di BIM 3 ini menjadi syarat mutlak untuk menduduki jabatan eselon 2. Nah, makanya challenge yang diberikan tadi adalah jika saya menjadi seorang pucuk pimpinan, yang pertama yang akan saya ambil adalah syarat untuk menduduki jabatan eselon 3 adalah memiliki STTPL, pendidikan pelatihan pengawas. Kemudian yang kedua adalah memperbarui informasi atau regulasi-regulasi terbaru terkait pelatihan kepemimpinan pengawas, karena setiap tahun regulasi internal terkait pelatihan kepemimpinan ini biasanya juga sangat dinamis, berubah dan berubah. Tapi esensinya adalah tetap pada pendidikan pelatihan kepemimpinan pengawas. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perencanaan secara matang dan melakukan seleksi terhadap peserta pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Karena selama ini pelatihan kepemimpinan pengawas untuk mengikuti pelatihan diklat kepemimpinan pengawas tidak dilaksanakan seleksi. Karena tadi OPD menganggap bahwa saya telah menitipkan anggaran dan saya wajib ikut pelatihan itu. Nah, ada hal yang terlewatkan di sini adalah seleksi, sehingga kompetensi yang tadi kita harapkan dari selesainya pejabat eselon 4 mengikuti diklat kepemimpinan ini itu mungkin hanya 60% sampai 70% yang tercapai. Dan yang terakhir adalah alokasi anggaran khusus untuk mengimplementasikan pelatihan ini. Jadi tidak lagi berdasarkan penitipan anggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, tetapi ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mengimplementasikan pelatihan kepemimpinan pengawas ini dan dikelola secara profesional di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, yang menjadi tusi BKD salah satunya adalah pengembangan kompetensi ASN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan pada Ibu Bapak Dr. Ahmad Firman MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Christian, selamat pada Promovenus. Selangkah lagi, mungkin dalam hitungan beberapa menit, Bapak juga sudah menyandang gelar doktor. Sehingga nanti kalau kita saling berkomunikasi, saya juga bisa panggil Bapak, Pak Dokter, gitu, ya. Dan selama ini Pak Kris yang panggil saya, mohon maaf, izin Pak Dokter. Jadi nanti ketika Bapak WA, saya juga akan jawab. Ya, silakan Pak Dokter. Hanya saja sesama dokter larang saling mendahului. Ya, okay. Ya, Pak Kris, menarik tadi dari beberapa penanya. Saya mungkin agak konsen ke teori, karena ini yang inilah pertemuan kita yang pertama, ya, di mata kuliah teori-teori sosial, gitu. Sehingga mungkin ketika Pak Christian Promovenus mengambil satu teori administrasi publik yang terkait dengan implementasi kebijakan, yaitu parameter Van. Nah, saya yakin begitu banyak semesta teori yang Promovenus pernah pelajari. Nah, pertanyaan saya hanya satu, mudah-mudahan bisa dijawab. Menurut Promovenus, apakah ada teori lain yang mendukung argumentasi parameter Van dalam kaitannya terkait dengan penelitian ini? Silakan. Terima kasih yang kepada Dr. Ahmad Firman. Sebagaimana yang ditemukan di dalam penelitian ini terkait novelty, yaitu dimensi kepemimpinan memperkuat 6 dimensi yang ada pada teori parameter Van, yaitu dimensi kepemimpinan memperkuat 6 dimensi yang ada pada model parameter Van. Jadi dimensi kepemimpinan yang ditemukan di dalam penelitian ini adalah
dimensi kepemimpinan yang bersifat servant leadership atau pola kepemimpinan yang melayani, yang menempatkan kebutuhan berdasarkan kebutuhan organisasinya, berdasarkan kebutuhan masyarakat banyak, berdasarkan tidak berdasarkan kebutuhan pribadinya. Nah, tetapi di dalam penelitian ini juga servant leadership ini pertama kali dikenalkan oleh Robert Greenleaf pada tahun 1970. Nah, menurut Greenleaf, servant leadership adalah seorang pelayan yang lebih dahulu melayani orang lain, kemudian melayani dirinya sendiri. Nah, karakteristik servant leadership sendiri yang dapat diterapkan pada model-model kita di birokrasi, yang pertama tentunya yaitu mendengarkan, model kepemimpinan mendengarkan. Kemudian yang kedua empati, yang ketiga healing, atau dia menjadi dalam tanda kutip dia penyembuh di dalam organisasinya, memberi solusi. Kemudian awareness, selanjutnya seorang konseptualisasi, dia selalu memberikan konsep. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasinya bisa terpecahkan karena sering memberikan konsep-konsep yang ada. Kemudian jelas keterbukaan. Selain keterbukaan, model kepemimpinan ini juga memiliki karakteristik jeli, sangat jeli. Di dalam organisasinya dia sangat jeli. Dan yang terakhir, dia memiliki komitmen yang tinggi untuk perubahan. Nah, saya rasa konsep ini sangat memperkuat model implementasi pada model Van Meter Van Hol, karena di dalam 6 aspek dimensi yang ada pada model Van Meter, tidak ada satu aspek pun yang secara spesifik membahas mengenai dimensi kepemimpinan tadi. Makanya dimensi kepemimpinan memperkuat aspek di dalam model Van Meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sering mendengar istilah zona integritas yang kebetulan pasca sarjana ini merupakan dipilih sebagai area zona integritas mewakili Universitas Tadulako. Dan yang ingin saya tanyakan, apa kaitannya zona integritas ini dengan dimensi kepemimpinan yang saudara komunikasikan itu? Satu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah preventif apa yang perlu dipersiapkan agar seorang pejabat pengawas itu dapat melayani dan berkinerja dengan baik? Yang sangat terpelajar, Prof. Hajar, terkait zona integritas, kaitannya dengan dimensi kepemimpinan tadi itu sangat erat, karena dari pemimpin yang sadar dan pemimpin yang seperti yang tadi disampaikan, servant leadership yang diterapkan itu sangat mendukung zona integritas yang ada yang dicanangkan. Nah, ini di daerah juga selain zona integritas ada juga sekarang WBK. Nah, WBK. Jadi semuanya itu dapat disokong, dapat dicapai dengan SDM aparatur yang mumpuni. Jika SDM aparatur kita tidak mumpuni, mustahil akan dicapai zona integritas dan WBK tadi Ibu. Jadi keterkaitannya dengan dimensi kepemimpinan di situ. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan kepemimpinan Bu ya, langkah-langkah preventif. Jadi langkah-langkah preventif yang dilakukan, yang pertama jelas di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini semuanya dibekali sebelum untuk menduduki jabatan seharusnya. Karena dulu ada jargon kemudian dididik dulu kemudian duduk. Untuk menduduki satu jabatan dididik dulu kemudian menduduki satu jabatan. Tapi dengan kondisi pola penganggaran sekarang yang tidak memungkinkan,
Jadi jawabannya dibalik, duduk dulu kemudian jadi duduk dulu di satu jabatan kemudian dididik. Nah, jangka waktu yang diberikan itu harusnya diberikan jangka waktu, karena tidak boleh terlalu lama seorang menduduki jabatan tidak diberikan bekal untuk mencegah langkah-langkah preventif tadi ya. Jadi di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini dapat diberikan langkah-langkah pencegahan Bu, untuk mendukung perbaikan pelayanan administrasi publik dan pelayanan publik seperti itu Bu. Sering kita mendengar. Baik, terima kasih. Promovindo, selanjutnya saya persilakan kepada promotor yang saya hormati Ibu Dr. Hairi yang akan silakan Ibu. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promovendus Bapak Christian, alhamdulillah sudah sampai pada tahapan akhir sebuah penulisan disertasi dengan mempromosikan isi daripada disertasi tersebut. Sebagaimana sebuah disertasi tentu saja mempunyai kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini disingkat sedemikian rupa menjadi sebuah bagan, sebuah gambar yang dituangkan di dalamnya, yang semuanya mencakup terkait dengan input, output, serta input, proses serta outputnya. Nah, untuk disertasi ini seperti apa gambaran yang terkait dengan alur pikir tersebut? Silahkan Pak. Bahasa Indonesia. Jadi di dalam penelitian ini terkait dengan kerangka pikir. Saya menuliskan kerangka pikir ini dimulai dari grade aturan yang dari Permenpan, kemudian dijabarkan melalui standar kompetensi, kemudian dijabarkan ke dalam peraturan lembaga administrasi negara yang secara spesifik mengatur mengenai pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah breakdown dari Permenpan tadi. Kemudian dari Permenpan ini dituangkan ke dalam satu kegiatan yang nanti hasilnya diharapkan dari pelatihan kepemimpinan pengawas yang berpaling pada Permenpan 15 tahun 2019 tadi, menghasilkan pejabat pengawas yang berkompeten untuk menduduki jabatan pengawas atau pejabat eselon 4 setingkat kepala seksi yang ada di pemerintah daerah. Jadi ini desain awal, ide awal untuk di dalam kerangka pikir penelitian disertasi ini adalah dari grand design yang sudah ditetapkan dalam Permenpan tadi. Muaranya juga adalah yang paling utama adalah peningkatan kompetensi pejabat pengawas untuk mempersiapkan atau untuk bekal menduduki jabatan eselon 4 dan atau persiapan ke jenjang tahapan jabatan berikutnya, yaitu tahapan jabatan level jenjang eselon 3 seperti itu. Baik, terima kasih Ibu pimpinan sidang, Ibu dan Bapak tim penguji, saudara Promovendus. Sudah banyak tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji yang begitu lancar. Promovendus memberikan jawaban-jawaban yang juga lancar dan komprehensif. Nah, sekarang sebenarnya saya tidak ingin bertanya, tetapi diberi kesempatan untuk bertanya, dan juga pertanyaan saya ini bisa dijawab, bisa tidak, karena tidak mempengaruhi nilai saya sudah serahkan ke sekretaris, jadi tapi sebaiknya dijawab dan tidak mempengaruhi nilai ya, saya sudah berikan, karena
Ada alasannya. Saya berdua dengan Ibu Dr. Khairi Hasan sudah lama berinteraksi dengan Provendus. Satu pertanyaan, Provendus ini menggunakan konsep dari parameter ya. Nah, pertanyaan saya, adakah kekurangan yang dari konsep parameter itu dalam konsep ini Provendus menginkorporasikan ke dalam risetnya, gitu? Apakah ada kekurangan baik itu konsepnya parameter maupun risetnya Pak Christian? Silakan. Terima kasih. Yang pelajar Profesor Dr. Haji Ahmad Asy'ari, itulah yang menjadi novelty di dalam penelitian ini, Prof. Jadi tidak ada dari 6 dimensi secara spesifik di dalam parameter membahas mengenai aspek kepemimpinan. Makanya di dalam novelty ini saya memperkuat dimensi yang ada di dalam model parameter dengan model kepemimpinan di dalamnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof, selaku promotor. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah merumuskan nilai yang dihimpun, bahwa keputusan tim penguji Saudara Provendus memperoleh nilai rata-rata sebesar 90,53. Dan tim penguji memutuskan bahwa Provendus di yudisium dengan predikat terpuji atau yudisium pujian. Apakah saudara menerima? Baik, saya persilakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Christian menjadi doktor dalam ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah SWT menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Christian untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terhormat pimpinan dan sekretaris ujian terbuka, kita Bapak Ibu Promotor, terhormat Bapak Ibu penguji, serta tamu undangan sekalian. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan semesta alam memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, tempat yang berkah ini, dengan mengikuti acara sidang ujian promosi terbuka saya pada hari ini. Salawat juga salam kita berjuang kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini saya telah sampai pada semester terakhir pada jenjang pendidikan S3 ini. Ungkapan
rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan saya serta memotivasi saya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan S3 ini. Hari ini saya berdiri di hadapan hadirin sekalian dengan perasaan yang penuh rasa syukur. Olehnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan dan kehormatan untuk mencapai gelar ini. Hari ini adalah tonggak bersejarah dalam kehidupan saya, dan saya ingin berbagi rasa terima kasih yang tulus kepada semua yang telah berperan di dalam perjalanan hidup saya di perjalanan pendidikan saya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada promotor saya yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Haji Alamat Syahrul Mesi, Ibu Asian Engineer, Ibu Promotor Dr. Siti Hari Hasan Mesi. Terima kasih atas bimbingan, nasihat, dukungan yang diberikan kepada saya yang tak henti-hentinya sampai pada tahapan ini. Bapak Ibu telah memberikan dorongan yang tak terhingga di saat-saat yang paling sulit pada saat saya menempuh studi ini. Kadang ada sentilan dari Ibu, Pak Krismana, naskahnya. Jadi canda-canda kecil inilah yang kadang-kadang juga menggelitik saya bahwa saya tetap harus melanjutkan studi ini. Alhamdulillah berkat Bapak dan Ibu promotor saya sampai pada tahapan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan. Kepada ketua tim penguji hari ini yang sangat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Sri Anja Rasmini MP, berkenan memimpin sidang pada hari ini. Sekretaris tim penguji yang terpelajar Bapak Dr. Ahmad Herman, yang terpelajar Bapak Dr. Hasbullah MSI, yang terpelajar Dr. Haji Ani Susanti yang hari ini berhalangan hadir karena sakit. Menurut saya tetap bahwa beliau sudah membimbing saya dari proposal sampai dengan seminar tutup. Terima kasih banyak segala masukan, kritik, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan tepat pada waktu. Terima kasih kepada penguji eksternal saya, Ibu Dr. Riswani Sumarti, SSMSI, sudah jauh-jauh dari Makassar, dari Universitas Negeri Makassar, bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Insya Allah kembali ke Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kepada penguji internal saya yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Muhammad Khairul MSI. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat membalas segala kebaikan itu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Tadulako, Direktur Proses Sarjana, Program Studi S3 Ilmu Sosial, beserta seluruh staf pengajar dan staf administrasi pada Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Mohon maaf jika selama menempuh studi ada perbuatan saya yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja yang menyinggung hati perasaan Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Hari ini juga di tengah-tengah kita hadir sahabat saya, kepala pejabat kan? Terima kasih Pak sudah menyempatkan menjadi paket.
Di sini juga ada teman-teman seperjuangan saya, Ibu Josefa, Pak Dr. Jamal, hadir memberikan dukungan pada hari ini. Terima kasih banyak. Hadiran teman-teman semua, karena saya lagi di belakang sudah melakukan waktu dengan teman-teman perjuangan S3 yang mungkin saya tidak sempat membantu besar. Hari ini juga hadir orang tua saya, Pak Asrul. Sangat besar jasa beliau. Terima kasih besar. Saya bersekolah di S3 ini juga berkat beliau. Beliau yang mendaftarkan saya sekolah. Terima kasih banyak. Teman-teman tim saya, tim 4, teman-teman perjuangan tim 3 yang sementara berjuang, insya Allah nanti kita selesaikan tahapan ini di 12 Juli nanti dengan seminar terakhir kita. Terima kasih Bu Sek Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi juga berkesempatan hadir. Mengundang saya, Sekretaris PKD Sigi juga hadir. Terima kasih banyak. Serta pejabat dari Pemprov, pejabat administrator Pemprov, pejabat administrator dari Kabupaten Sigi, pejabat pengawas dari Kabupaten Sigi dan dari Pemprov. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hanya terima kasih yang dapat saya ucapkan. Kemudian kepada istri tercinta dan masalah. Terima kasih atas dukungan, doa. Di tengah saya mendapat keputusasaan yang paling dalam untuk berhenti atau lanjut sekolah, keluarga lain memberikan dukungan yang terdekat untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih banyak atas cinta kasih sayangnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dan sampai pada tahap akhir ini, yaitu sidang ujian terbuka ini. Kakak saya juga hadir pada hari ini. Ayah dan ibu mertua saya, seluruh keluarga besar hadir juga pada hari ini. Saya tidak sebutkan satu persatu. Terkhusus dan teristimewa saya persembahkan seluruhnya pada hari ini kepada ayah dan ibu saya yang telah hadir di tempat ini. Terima kasih sudah dengan sabar membesarkan saya, rawat, menyekolahkan saya. Terima kasih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membalas. Karena saya tidak dapat membalas itu kepada sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sahabat, terima kasih banyak yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Risma Niswati SS MSI IPOG yang telah berkenan hadir pada hari ini selaku penguji eksternal. Terima kasih, jangan bosan-bosan. Dan selanjutnya terima kasih juga penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada promotor, co-promotor, sekretaris dan Bapak Ibu tim penguji yang
sekaligus telah menghantarkan Saudara Christian menjadi seorang dokter dalam bidang ilmu sosial BKU Administrasi Publik. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor pada hari ini kami nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.